Welcome to my channel. Ya, dari AFC House Drawing Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 baru saja selesai dan kita semua sudah tahu hasilnya. Indonesia kembali satu grup dengan Saudi dan juga Irak. Dan saat ini kita lihat ada Patrick Kluivert, pelatih dari timnas Indonesia yang baru saja meninggalkan AFC House di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga Pak Sumarji, manajer timnas juga beserta jajarannya. Ada juga beberapa perwakilan tentunya dari timnas Indonesia yang tadi sudah gue interview juga secara langsung. Patrick Kluivert maupun juga Pak Sumarji membeberkan beberapa informasi fakta yang menarik ya. Di antaranya mereka tetap optimis dan segera mempersiapkan tim sekuat mungkin untuk bisa menghadapi panasnya persaingan di round 4 nanti dan juga panasnya cuaca nanti yang akan kita hadapi di Saudi Arabia atau Arab Saudi 8-14 Oktober 2025. Tentunya ini bukan suatu tantangan yang main-main. Lawan yang kita hadapi, Irak terutama, gagal kita taklukkan dalam dua pertemuan di round 2. Kita menyerah 5-1 di Basra saat kita away, dan kemudian saat kita menjamu mereka di GBK kita juga kalah 2-0. Nah teman-teman semua, dalam menyambut dua pertandingan yang sangat penting, mungkin bisa kategorikan sebagai dua pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tentunya waktu kurang dari 3 bulan ini sangat terasa sempit ya. Seperti saat ini drawing pun kita nggak kerasa tiba-tiba sudah terjadi dan sudah ada hasilnya. Demikian juga nanti untuk round 4 ada beberapa PR yang harus kita benahi, yang tentunya sangat penting agar untuk menjaga peluang kita bisa lolos ke Piala Dunia. Pak Sumarji saat interview tadi sangat optimis ya untuk kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Tentunya ini sebuah statement yang patut kita dukung ya, walaupun tentunya kita tahu ini semua tidak mudah ya, karena tim-tim yang lolos round 4 ini mempunyai kekuatan dan materi yang tidak terlalu berbeda jauh. Jadi kalau di round 3 ada tim yang sangat tangguh seperti Jepang maupun juga Korea Selatan, Iran, Uzbekistan, tapi juga ada tim yang lemah mungkin ya seperti Kuwait dan lain-lain. Tapi saat ini relatif sangat stabil. Sebelum drawing, gue sempat juga berbincang dengan salah seorang perwakilan dari PSSI yang berbicara soal Ole Romni. Nah, karena ini menjadi isu yang sangat sentral, pemain yang memang sangat penting bagi ketajaman tim nasional kita. Terbukti dari 4 pertandingan, Ole sejak bergabung sudah langsung bisa mencetak 3 gol. Tentunya ini menjadi kekhawatiran kita. Dan informasi yang valid, yang kredibel yang gue dapat dari Patrick Kluivert, dari salah seorang perwakilannya, bahkan juga Pak Sumarji tadi mengatakan it's over buat Ole. Menurut mereka, Ole hampir dipastikan tidak akan bisa tampil membela Indonesia saat nanti kita menjalani round 4. Tentunya ini it's a huge homework buat Indonesia guna mengganti siapa ya juru gedor yang paling pas untuk mengisi kuku dari Garuda. Tentunya banyak alternatif, banyak diskusi yang timbul dari situasi terakhir, mulai dari Jens Raven yang kemarin tampil cukup baik lah ya, mencetak 6 gol saat menghadapi Brunei di AFF U23. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan, walaupun dari interview yang gue dapat kelihatannya tim kepelatihan belum terlalu bulat. Nah saat interview pun Patrick Kluivert mengatakan sudah menyiapkan plan B, itu terminologi yang digunakan, tapi dia tidak mau mengatakan apa itu. Kita nggak tahu ya, bisa aja memang akan Jens Raven yang akan didorong, atau mungkin Zelstra yang tengah on the way untuk naturalisasi, atau mungkin ada strategi lain yang diusung, misalnya dengan menggunakan false nine. Ya kita nggak tahu ya. Yang pasti setelah ini Patrick Kluivert dan timnya akan terbang ke Indonesia untuk menyaksikan 2 pertandingan sisa ya, besok dan juga tanggal 21 di AFF U23. Tentunya kemungkinan besar salah satu yang dipantau adalah Jens Raven. Ya apakah Jens Raven ini adalah plan B yang dimaksudkan oleh Patrick Kluivert atau Zelstra? Kita nggak tahu. Tapi di luar itu gua rasa kecil kemungkinannya ada plan
C ataupun plan D, ya sekali lagi dalam rangka menggantikan Ole yang memang mengalami masalah ya di punggung kakinya itu, kelihatannya ada masalah serius ya. Kalau punggung kaki entah itu retak atau patah, tentunya sangat sulit ya, ibaratnya busur panah, ya panahnya itu tumpul seperti itu, karena striker itu kan nendang kebanyakan pakai punggung kaki kalau mau shooting ya, kecuali dia mau placing pakai kaki dalam. Jadi ini satu kerugian yang sangat besar. Harus cedera ya pemain paling penting kita, salah satu paling penting kita, karena mengikuti turnamen Piala Presiden kemarin. Tapi apapun itu, yang menarik saat gue juga berbincang dengan salah seorang perwakilan PSSI, dia mengatakan salah satu tugas atau PR besar juga adalah mencari kombinasi di belakang striker. Ya, kalau selama ini ada mungkin Marcelino Ferdinand, ada mungkin Ricky Kambuaya, atau mungkin Ragnar Oratmangun. Nah ini kan kita nggak tahu, terutama Ragnar, karena Ragnar dalam update terakhir memang sudah kembali latihan ya, kita patut bersyukur juga. Tapi saat Dender menjalani pramusim beberapa waktu lalu, dia tidak ada di line up. Jadi kita masih tunggu bagaimana pentingnya kehadiran Ragnar juga, paling tidak untuk mengisi ya kekosongan dari lini depan kita yang hampir pasti ya, kalau tidak mau dibilang pasti, ditinggalkan oleh Romney. Nah selain itu juga berbicara soal cuaca, ini juga sempat kita tanya waktu menginterview Pak Sumarji, manajer timnas. Beliau mengatakan juga tentunya akan fokus. Beliau juga tahu endurance atau stamina ini sangat memegang peranan penting, karena nanti saat kita menghadapi Saudi dan juga Irak, ini cuacanya cukup panas di Irak ya. Sementara pemain kita kalau mau jujur dalam beberapa bulan terakhir terlihat secara fisik, secara stamina agak turun. Ini sangat penting karena tentunya tim lawan yang sudah terbiasa tampil di kandang mereka di Timur Tengah, mereka ya sudah aman, tapi kita tentu perlu penyesuaian lebih lanjut. Nah teman-teman semua, tentunya jadwal ini juga sangat penting ya, karena kita akan main dalam selang waktu 3 hari, sementara tuan rumah diuntungkan mereka akan main di matchday pertama dan juga matchday ketiga. Nah jadi memang tuan rumah ini unggul 2 kali, mereka tuan rumah dan mereka juga secara jadwal diuntungkan. Nah sementara kalau kita bicara skenario mungkin teman-teman ya, kalau misalnya kita finish peringkat 2, nanti seandainya kita finish peringkat 2, kita nanti akan bertemu dengan peringkat 2 yang di grup A tentunya. Nah karena kita ada di grup B, nanti kita akan main away duluan kalau kita finish peringkat 2. Tapi kalau kita finish peringkat 3 ya sudah pasti selesai. Nah soal ini belakang ini juga sempat gue tanyakan ke Patrick Kluivert terkait dengan ya bolongnya pertahanan kita sangat menghadapi Jepang, tapi Patrick Kluivert mengatakan optimis ya kali ini yang dihadapi tentunya tidak sekuat Jepang. Dia yakin dengan kekuatan yang ada, dengan kelengkapan para pemain di belakang kita yang lebih full, kita bisa akan menahan gempuran dari pasukan Havenart dan juga dari pasukan Graham Arnold. Nah menarik ya teman-teman, gue juga tadi coba untuk menginterview Graham Arnold ya bersama dengan rekan gue, tapi kemudian beliau menolak karena dia bilang begini, your opponent, saya nggak mau interview dengan dia. Padahal saat menunggu di media center sebelum drawing dilakukan, gue sempat menghampiri yang bersangkutan, Graham Arnold, ya kalian bisa lihat ya di live YouTube, dan gue bilang, do you still remember me? I interview you in round 3 drawing di Kuala Lumpur juga ya, beberapa tahun lalu kalau nggak salah, dan dia mengatakan masih ingat, dan gue bilang waktu itu mudah-mudahan kita ketemu lagi, tapi dengan negara yang berbeda. Dan ternyata ketemu ya, tapi waktu round 3 drawing dia mau gue interview ya. Mungkin teman-teman masih ingat kalau yang ya mengikuti channel gue dari dulu, tapi kali ini dia nggak mau ya. Gue nggak tahu ada apa, apakah itu memang strategi atau apa. Yang pasti ya itu hak dia untuk tidak mau di interview. Nah teman-teman semua, selesai sudah ya laporan gue dari Kuala Lumpur, dari drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, berlangsung cukup lancar, cukup baik ya, meskipun tentunya hasilnya akan kita tunggu 3 bulan dari sekarang, kurang dari 3 bulan tepatnya. Masih ada beberapa waktu lagi kita untuk mempersiapkan, masih ada lagi matchday bulan September menghadapi Kuwait dan Lebanon ya. Tentunya ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa melihat, mempersiapkan, dan juga meracik kekuatan dan strategi kita guna menghadapi Saudi dan juga
Irak ya, dua tim yang sudah kita temui di round sebelumnya. Apapun itu, kita patut bangga, langkah kita sudah begitu jauh, dan saat diumumkan pun tulisan atau kertas Indonesia, ya, moderator yang ada di depan mengatakan Indonesia adalah satu-satunya saat ini yang tim yang tersisa di AFC di kualifikasi Piala Dunia yang merajut langkahnya dari round 1 ya, lawan Brunei, lawan 2 lawan kita menghadapi Vietnam, Filipina dan Irak, dan juga round 3 kita berhasil setidaknya lolos sampai round 4. Nah, teman-teman semua, mungkin secara umum itu dulu ya, laporan dari gua, laporan yang mungkin mudah-mudahan bernilai dan juga memberikan kalian insight ya, bagaimana drawing ini dilakukan. Sangat menarik, sangat seru juga, tentunya banyak informasi-informasi, banyak juga view yang kalian nggak dapat di mana-mana dan kalian dapat di channel ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kalian, dan kita ketemu lagi dalam waktu yang nggak lama. Adios.